Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ulama, para guru, para asatidzah yang sangat saya hormati dan muliakan, para guru-guru kita, bil khusus Hadratul Walid Haji Muhammad Husni Tamrin, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Para guru yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya, teriring doa mudah-mudahan selalu istiqomah dalam dakwah, dalam iman dan Islam, membawa dan membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama kembali bisa bertemu di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan ridha dan barokah. Sebagaimana doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi hari. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu hari Nabi Muhammad di waktu pagi sedang berjumpa dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtu? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari? Itu yang ditanya oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat di waktu pagi hari, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kamu sekalian di waktu pagi hari? Kalau seandainya pertanyaan itu ada kepada kita, kira-kira jawaban kita apa? Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ibu, pagi ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naon? Sehat? Baik? Itulah jawaban kita. Betul? Betul? Ketika kita ditanya bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustaz, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Tapi tidak jawaban sahabat. Ketika sahabat ditanya oleh Nabi Muhammad, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kamu sekalian di waktu pagi hari? Itu para sahabat tidak menjawab sehat, para sahabat tidak menjawab baik. Apa jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini sahabat jawabannya. Dia tidak bilang sehat ya Rasulullah, dia tidak bilang baik ya Rasulullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di awal-awal kitab Nasaihud Diniyah, beliau sudah memberikan sebuah ilustrasi. Barang siapa yang dia sehat badannya, banyak harta dan kekayaannya, tidak ada iman di dalam dirinya, itulah orang yang paling rugi dan paling hina di hadapan Allah.
tidak ada iman. Betul? Apa artinya kita berlimpah ruah harta, tinggi jabatan kita, kalau tidak ada iman di dalam diri kita? Sahabat tidak bilang sehat, tidak, tapi sahabat bilang asbahna mu'minina billah, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Insya Nabi tanya lagi, kata Nabi Muhammad, wa ma alamatu imanikum. Kalau kalian bilang bahwa pagi ini kalian beriman kepada Allah, wa ma alamatu imanikum, apa tandanya kamu beriman kepada Allah? Apa tandanya kamu beriman kepada Allah? Kalau pagi ini kalian mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah, wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Udah 7:30 gitu. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Jam 10. Benar. Oke. Tinggalin. Berapa duit? Panipiro. Ditanya sama Nabi, wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Ngomong iman gampang apa susah? Gampang apa susah? Ya Rabbana, jangankan kita saudara, jauh di sana ada orang yang tidak sholat, yang tidak ngaji, yang tidak zikir, yang tidak pernah ibadah. Tanya sama mereka, kan, kumaha akan beriman atau tidak? Pasti jawabannya betul kan? Akan percaya sama surga sama neraka? Percaya. Mau masuk surga, masuk neraka? Jawabannya surga. Sholat, ngaji, mungkin punya orang dalam gak bikin di surga. Ditanya sama Nabi Muhammad, wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu kepada Allah di waktu pagi hari ini? Bapak Ibu, apa jawaban sahabat dia? Nasburu ala rakha wa nasbiru ala al-bala wa narda ala al-qada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini jawaban sahabat, tanda imanmu apa kata Nabi Muhammad? Mereka menjawab, nasburu ala rakha, kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Pagi-pagi saudara, toko belum buka, betul? Warung belum buka, belum kerja, belum usaha, tapi kita sudah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ini dulu begini, ini gak gampang saudara. Kalau bukan karena pertolongan Allah gak bisa, betul? Demi Allah, hadirkan majlis-majlis seperti ini. Kalau bukan karena nasrun min Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, berat saudara, berat. Kalau bicara yang sehat, banyak yang sehat, banyak kan? Banyak tidak? Kalau bicara sehat, banyak yang sehat. Kalau bicara masalah banyak duit, mungkin lebih banyak mereka dibandingkan kita. Tapi terlalu banyak orang-orang yang diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat uang, rizki, tapi ditutup pintu hidayahnya oleh Allah. Hari ini kita bisa berkumpul, ini nikmat yang sangat besar saudara. Pagi-pagi kita bisa berkumpul di dalam satu majlis yang menurut Nabi adalah merupakan raudhatun min riyadil. Ini taman di antara taman-taman surga. Masya Allah, kita sudah bertasbih, kita bertakbir, bertahlil, bertahmid, kita sebut asma min asma'illah, kita beristighfar kepada Allah, kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah,
Kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bisa. Demi Allah, jangankan untuk datang ke tempat ini, jangankan untuk hadir berzikir saja, kalau bukan karena pertolongan Allah tidak bisa, saudara. Semua sih bisa ngomong subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bisa ya? Bisa. Semua orang bisa la ilaha illallah, bacanya bisa, tapi untuk mengamalkannya kalau bukan karena pertolongan Allah tidak akan bisa, saudara. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad, anak muda, tapi mereka ini anak muda orang yang luar biasa. Nabi senang sama dia. Ini anak muda bukan hanya berani, pintar dia, gagah orangnya, tampan rupanya. Siapa namanya? Mu'az bin Jabal. Ada sahabat namanya Mu'az. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sahabat namanya Mu'az. Satu hari Nabi ketemu dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian Nabi Muhammad pegang tangannya Mu'az bin Jabal. Kemudian kata Nabi Muhammad, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'az, demi Allah aku menyukai engkau, aku mencintaimu wahai Mu'az. Summa usika, aku ingin kasih wasiat kepadamu. Mu'az, aku sayang kepadamu, aku ingin kasih wasiat kepadamu. Bertanya Mu'az bin Jabal, apa wasiatnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan sekali-kali Mu'az engkau tinggalkan, aku pesan kepadamu, aku wasiat kepadamu wahai Mu'az, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah selesai melaksanakan sholat, antakuna, bacalah oleh kamu satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu Akbar. Ini wasiat Nabi Muhammad. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku pesan, aku wasiat kepadamu wahai Mu'az, ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salat. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan Mu'az selesai sholat, sholat apa saja, mau maktubah itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau tahajud, atau duha, sholat apa saja yang kamu kerjakan, jangan lupa dan jangan kau tinggalkan satu doa, minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu. Kalau bukan karena pertolonganmu, aku tidak bisa ya Allah. Betul? Dari pagi sampai sore berapa banyak zikir yang kita baca? La ilaha illallah berapa banyak kita baca? Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa, saudara. Istighfar yang kita baca, istighfar. Apalagi tadi Habib Abdullah Alawi Al-Haddad yang kita baca, beda saudara. Semua bacaan yang disusun di dalam Ratibul Haddad itu semua dibaca 3, 3, 3, 3, 3. Betul? Tapi ada 2 kalimat yang berbeda. Ketika kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Berapa kali? Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka
Tiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Tiga, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri. Tiga, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Berapa? Ya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Berapa kali? Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru. Berapa? Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi baqinan. Tiga, ya Rabbana wa'fu anna wa'ghfir lana ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Berapa? Tujuh. Dibedakan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Tujuh. Ini salah satu bukti bahwa yang namanya suksesnya seseorang di hadapan Allah. Orang sukses di hadapan Allah, Allah tidak lihat harta dan kekayaan kita. Betul? Suksesnya orang di hadapan Allah, Allah tidak lihat tinggi jabatan dan kedudukan kita. Suksesnya seseorang dilihat di akhir hayatnya, apakah dia beriman atau tidak. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Semua tiga itu tujuh. Ya qawiyyu ya ikfisara. Berapa? Aslahallahu umuran muslimin sarafallahu sahwal. Ya alimu ya kabir ya alimu ya sami'u ya latifu. Berapa? Ya farijal ham ya kasifal ham ya man li'abdihi. Coba lihat yang terakhir, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah. Berapa? Dua ini yang dibedakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. 171 istighfar. Inna likulli da'in dawa wa dawa'u dzunub al-istighfar. Setiap penyakit itu pasti ada. Setiap penyakit itu pasti ada. Wa dawa'u dzunub, obat daripada dosa-dosa kita adalah istighfar. Insya istighfar. Azizikan diri kita untuk memperbanyak istighfar. Dia bukan hanya bisa al-istighfar tajlibul rizqah. Yang namanya istighfar bisa mendatangkan rezeki buat kita, saudara. Dan istighfar bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan istighfar bisa menarik orang dari doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari dia pengen sekali ke dalam pergi, pengen ke satu daerah, satu tempat. Taruhlah dia pengen ke Bogor, ingin sekali ke Bogor, tapi dia nggak tahu tujuannya buat apa, maksudnya untuk apa, tapi keinginannya pengen sekali ke Bogor. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga akhirnya dia putuskan, udah bismillah saya pergi ke sana, walaupun saya nggak tahu tujuannya mau apa ini segala macam. Ketika sampai di Bogor, sampai ke tempat yang dia tuju, dia bingung mau apa. Nggak ada tempat yang lain kecuali dia datang ke masjid, dia istirahat di masjid, dia zikir dan segala macam di waktu malam. Kemudian dia mau tidur karena hotel belum ada, apartemen belum ada, dia sewa pun belum ada. Akhirnya mau tidak mau tidurnya di mana? Tidurnya di mana?
di masjid. Ketika dia mau tidur di masjid ternyata merbot, Pak. Merbotnya enggak. Kemudian diusir lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak boleh dia tidur di situ. Diusir ini Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak kenal bahwa itu adalah seorang ulama besar, murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Hanafi. Secara masyayikh, silsilah masyayikh nyambung mereka. Imam Ahmad bin Hanbal diusir. Ini orang tak tahu kalau ini ulama besar. Akhirnya mau tidak mau keluar. Bingung dia mau kemana. Tiba-tiba dekat masjid itu ada seorang tukang roti yang dalam ada kios roti di situ. Kemudian dipanggil lah, Pak, kalau bahasa kita, kenapa? Iya, saya mau istirahat tapi nggak bisa. Diomeli sama itu, nggak boleh mungkin. Takut kotor dan lain sebagainya. Terus mau tinggal di mana? Mau nginep di mana? Saya juga bingung mau kemana, nggak ada. Kata tukang roti itu, kalau memang tidak keberatan, boleh tinggal di rumah saya. Ngineplah sehari, nggak apa-apa di sini, kata dia. Tapi mohon maaf, rumahnya tidak besar, rumahnya kecil, dan tidak bagus. Ya nggak apa-apa. Alhasil menginaplah itu Imam Ahmad bin Hanbal di tempat tukang roti. Waktu lagi dia nginap di sana mau tidur, dia lihat tukang roti lagi bikin adonan. Tahu adonan ibu? Lagi bikin adonan roti pengen dagang. Semuanya yang diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ini orang kok sambil bikin adonan, mulutnya selalu berzikir. Mulutnya komat kami. Diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada henti-hentinya, dia selalu berzikir. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa? Maaf Tuhan, saya perhatikan Tuhan ini lagi bikin adonan, lagi bikin persiapan roti, tapi selalu berzikir. Apa yang dibaca? Kata dia, nggak ada yang dibaca kecuali Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah. Itu yang dibaca sama dia. Saya istighfar, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Itu yang saya baca berulang-ulang, berpuluh-puluh, beratus-ratus tiap hari aku baca itu. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang kau dapatkan dari bacaan itu? Apa kata dia? Usahaku berkah, yang kedua doaku tidak pernah ditolak oleh Allah. Karena sebab membaca apa? Karena sebab membaca istighfar. Benarkah doamu tidak pernah ditolak oleh Allah? Benar. Hanya satu yang belum aku dikabulkan oleh Allah, kata Imam, kata tukang roti itu. Dari sekian banyak doa-doaku, aku selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tinggal satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad bin Hanbal nanya sama tukang roti, apa yang belum dikabulkan? Permintaan apa yang belum dikabulkan oleh Allah daripada doa-doamu? Semua sudah dikabulkan, hanya satu permintaanku yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa? Aku ingin sekali berjumpa dan bertemu dengan seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, oh pantas. Kenapa hati saya tertarik untuk datang ke tempat ini? Padahal aku tidak tahu tujuannya mau apa. Aku tidak tahu maksudnya untuk apa. Ternyata aku dipanggil karena berkat doa dari orang yang suka membaca istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih kita nggak ada ruginya, insya Allah corona hilang. Amin. Allah angkat diri wabah dengan zikir. Ini imun yang paling kuat, saudara. Imun yang paling kuat adalah berzikir kepada Allah. Karena yang namanya corona adalah makhluk. Kalau dia makhluk berarti ada khaliq. Betul. Jangan jauh-jauh kepada sang pencipta makhluk. Kayak anjing gede, anjing helder kalah, gonggong
Kira-kira kalau ada anjing yang seperti itu, sikap kita kumaha? Halo? Ini ada orangnya kok terusnya? Sikap kita gimana? Lari. Kalau kita lari dikejar. Terus ayah anjing nyebutnya gak enak ya. Ada anjing helder gede galak gonggong mulu, kita ada di situ. Terus bagaimana caranya? Apa kita lari? Kalau kita lari dikejar kita sama anjing itu, kita lempari batu digigit kita sama anjing itu, lalu gimana? Cari. Satu-satunya adalah datangi sang pemilik anjing. Betul? Datangi sang pemilik anjing, ngomong baik-baik, datang baik-baik sama sang pemilik anjing. Pak, mohon maaf ya Pak, ini kan jalanan umum, banyak orang-orang kalau anjingnya itu gonggong, kesian yang tua-tua. Entar kalau dia kaget jatuh meninggal, betul? Kesian yang kecil-kecil. Pak, mohon maaf, kalau memang bisa bagusnya dikandangin Pak. Datangnya baik-baik, ngomongnya baik-baik. Apalagi datangnya bawain tales. Kira-kira yang punya, oh iya baik, terima kasih, nanti saya masukin data. Begitulah ilustrasi yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Kalau memang ada anjing helter yang galak, datangin yang punya. Sama, kalau ada ini corona, jangan jauh-jauh kepada yang punya corona. Betul? Dekatkan dia, minta sama dia agar diangkat dan dijauhi corona. Amin ya Rabbal Alamin. Itu seharusnya yang kita kerjakan. Itu yang seharusnya ini menembus salawat kita kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbana, pagi-pagi kita bersalawat. Benar, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi hubungan kita akan nyambung dengan Nabi Muhammad berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Saya boleh cerita sedikit? Boleh? Kalau saya pulang? Boleh? Boleh. Satu hari, ini selawat. Satu hari saya diundang ceramah di daerah Jakarta Pusat, saya nggak sebutin nama. Dan kemudian sorenya menjelang acara, kira-kira pada asar ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Kiai, mohon izin, mohon maaf, sekedar mengingatkan bagian nanti malam acara di tempat kami. Oh iya baik, insya Allah. Izin Pak Kiai, nanti habis maghrib kami dan panitia akan datang menjemput. Baik. Singkat cerita, datanglah itu panitia di waktu isya. Habis maghrib dia jalan sampai dari rumah saya. Datang bertiga, satu supir, dua yang jemput panitia. Dan setelah sembahyang isya selesai zikir dan lain sebagainya, berangkat saya naik mobil jemput. Naiklah saya mobil itu, sopir di depan. Emang salah saya ngomong? Hah? Sopir tadi yang datang berapa orang? Yang datang berapa orang? 3. Sopir 1 di depan, sama temannya 1, 2. Berarti 3 berapa? 3 berapa? 3 1 duduk di samping saya di mobil tengah, di kursi yang tengah. Duduk semua anak muda. Di tengah perjalanan anak muda ini tangan saya dipegang sama anak muda. Apa kata anak muda ini? Pak Ustaz,
Mohon izin, mohon maaf Pak Ustaz. Tolong bimbing saya Pak Ustaz. Saya mau taubat. Tolong bimbing saya Pak Ustaz. Saya mau insaf. Sekali. Saya nggak jawab, saya lihatin aja. Dia ngomong lagi, Pak Ustaz, maaf. Tolong bimbing saya mau taubat, saya mau insaf, saya takut Pak Ustaz. 2, 3, 4, 5 kali dengan omongan yang sama. Ini boleh saya cerita? Sampai mana gue lupa ya. Sampai 5 kali dia ngomong, Pak Ustaz, bimbing saya mau taubat, saya mau insaf. Akhirnya saya tanya sama dia, Bang, mohon maaf, kenapa abang pengen taubat? Kenapa abang pengen insaf? Dosa apa yang sudah abang kerjain? Maksiat apa yang abang sudah lakuin? Apa jawaban dia? Tangan saya dipegang keras sama dia. Ustaz, maaf, malu, sudah terlalu banyak dosa-dosa saya. Sudah terlalu banyak maksiat yang saya kerjain. Saya sudah zina, saya sudah judi, saya sudah minum. Begitu banyak dosa yang sudah saya kerjain. Itu rumah-rumah tahanan yang ada di Jakarta, hampir semua saya sudah masuki Pak Ustaz. Bahkan ada satu dosa yang saya tidak bisa lupakan sampai sekarang. Saya dibayangi dengan ketakutan. Dia pegang ujung tangan saya pernah membunuh orang. Lah, saya takut dari saudara. Saya pernah membunuh orang. Ibu, mohon maaf, ini anak muda Pak, di dalam mobil dia buka baju koko, dia angkat kain. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, sekujur tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung lehernya, sekujur tubuhnya penuh dengan apa? Kalau saya Ustaz, saya mau taubat, saya mau insaf. Ya, selesai sampai ceramah. Saya ceramah, selesai ceramah, saya pulang. Naik mobil lagi. Waktu saya masuk, ada dia lagi. Ada dia lagi di mobil. Tapi anehnya saudara, ketika kami pulang dari tempat acara naik mobil, ini anak muda duduk saja, diam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tidak ada satu kalimat pun. Dia hanya diam dan tunduk, diam saja. Sepanjang perjalanan sampai rumah saya, dia diam, saya juga diam. Sampailah di rumah saya. Ketika sampai di rumah saya, ada satu kejadian yang saya tidak bisa lupakan. Ketika saya keluar dari mobil, kemudian anak muda ini pun juga keluar. Kemudian dia peluk saya. Dia nangis di pundak saya. Apa kata dia? Ustaz, saya takut. Tolong saya Ustaz, saya mau tobat, saya mau insaf. Apa yang mesti saya kerjakan? Apa yang mesti saya lakukan Ustaz? Begitu. Disitulah baru saya sadar, saya yakin bahwa ini anak benar-benar pengen apa? Akhirnya saya bilang, Bang, kalau untuk memberikan nasihat mohon maaf, saya belum mampu Bang, saya juga masih banyak dosa. Saya masih suka berbuat maksiat, tapi satu Bang, kalau Abang sudah bertobat kepada Allah, kemudian Abang kerjakan ini, insya Allah sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kata saya, tapi yang memberi janji adalah Nabi Muhammad. Bang, satu pesan saya. Rasulullah bersabda, "Aksiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratun li dzunubikum." Itu yang saya pesan sama dia.
Saya bilang sama dia, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Insya Allah. Jadi saya harus baca salawat, Ustaz? Iya. Berapa saya harus bacanya, Ustaz? Kapan saya harus bacanya? Di mana saya harus baca? Saya bilang, bacalah sebanyak-banyaknya. Kapan saja, di mana saja. Silakan. Kemudian kata anak muda ini, terima kasih Pak Ustaz, mulai malam ini saya akan amalkan itu. Saya minta izin, saya minta retoknya. Kemudian dia permisi, udah segitu doang ceritanya. Udah saya cerita sama dia segitu, nggak pernah jumpa. Hari berganti minggu tukar dengan bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian sore-sore telepon saya bunyi. Kemudian saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mohon izin Pak Kiai, kami dari Jakarta Pusat yang beberapa waktu yang lalu mengundang Pak Kiai di tempat kami. Oh iya, ada musyawarah. Bagaimana kabarnya? Baik Pak Kiai, mohon izin semalam kami pengurus masjid dan warga masyarakat ada musyawarah dalam rangka persiapan tabligh akbar, pengajian akbar. Kami sepakat dari hasil apa, minta Pak Kiai kembali untuk memberikan tausiahnya. Oh iya baik, tanggal berapa? Tanggal sekian, dah bisa. Insya Allah doakan biar saya sehat. Baik Kiai, nanti insya Allah di waktu acaranya kami akan datang menjemput Pak Kiai. Saya bilang jangan ya, nggak usah dijemput. Gue takut dia ikut lagi. Saya bilang nggak usah dijemput, saya masih ingat, insya Allah saya tahu. Dah, datanglah waktunya. Kemudian saya berangkat bersama saudara saya menuju tempat acara. Sampai di sana, kemudian saya ceramah. Dah, selesai ceramah, kemudian makan. Di sana, habis ceramah makan. Mungkin ini saya lagi cerita. Di sana habis ceramah, di sana dan habis ceramah makan. Lalu di sana bukan hanya makan doang, pulang ini kasih pasir. Udah selesai, pas lagi kita makan, saya ingat sama anak muda itu. Sambil makan, saya ingat sama anak muda. Kemudian saya tanya sama pengurus, Pak Haji, 4 bulan yang lalu, pertama kali saya ceramah di tempat ini, dulu ada anak muda yang datang jemput saya. Kok malam ini gak kelihatan? Kemana ya? Yang mana Kiai? Orangnya begini. Saya ceritain, tatonya banyak, ini dan lain sebagainya. Oh iya, benar Pak Kiai, dia memang dulu jemput Pak Kiai. Benar, orang itu benar memang pernah ikut jemput Kiai. Kemana? Kok malam ini gak ada? Mohon maaf Pak Kiai, itu anak muda yang dulu jemput Pak Kiai, yang orangnya banyak atau ada dan sebagainya, baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi mati sampai sekarang.
sembahyang mati, yang nggak sembahyang semua mati. Saya nggak kaget dengar dia meninggal dunia, demi Allah nggak kaget. Tapi ada satu yang membuat saya iri. Ketika pengurus itu bicara, Pak Kiai, itu anak muda yang dulu menjemput Pak Kiai beberapa hari yang lalu meninggal dunia dalam keadaan sujud waktu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bagus ya? Bagus ya? Itu yang bikin saya iri. Meninggal dunia dalam keadaan sujud. Maaf, seorang ustadz belum tentu bisa meninggal dunia seperti itu. Betul. Seorang kiai belum tentu meninggal dunia seperti itu. Ini preman. Dosa apa yang belum dia lakukan? Dia pernah zina, dia pernah nyolong, dia pernah mencuri, bahkan dia pernah membunuh orang. Semua rumah-rumah tahanan sudah pernah dimasuki oleh dia. Sekujur tubuhnya penuh dengan tato. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima tobatnya, Allah angkat derajatnya, Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Itu yang membuat saya iri. Sampai akhirnya saya tanya, kok bisa? Padahal 4 bulan yang lalu anak ini nangis-nangis sama saya. Kok bisa 4 bulan yang lalu dia nangis kepada saya? Dia minta tolong, minta dibimbing, dia mau tobat, dia mau isya, karena sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Tapi sekarang saya dengar orang ini meninggal dunia begitu luar biasa. Kata pengurus masjid, Pak Kiai, maaf, anak muda itu orang kampung sini asli Pak Kiai. Orang sini nggak ada yang heran kalau melihat kelakuan dia tiap hari minum, tiap hari mabok. Enggak. Emang anak ini belum lahir aja udah jadi preman. Sebab emaknya preman, bapaknya preman. Jadi orang sini mah nggak kaget kalau dia melakukan maksiat tuh. Tapi saya saksinya, kata di pengurus, saya saksinya Pak Kiai. Beberapa bulan belakangan ini saya saksikan anak muda ini setiap malam sembahyang tidak pernah tinggal, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau selesai sembahyang isya, orang pada pulang, dia iktikaf di masjid dan tidak ada yang dia lakukan sambil menangis kecuali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hanya itu yang dia baca. Dia nggak tahajud karena dia nggak bisa. Dia baru tobat, dia baru belajar agama. Dia nggak bisa baca Quran, dia belum bisa baca Quran karena dia baru belajar agama. Yang dia bisa hanya salawat kepada Nabi Muhammad. Itu aja yang dia baca tiap malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya itu yang dia baca setiap malam. Allah abulkan apa yang dia minta. Aksiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kamu bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Fa inna salatakum alayya maghfiratun li dzunubikum, dan salawat yang kalian baca dapat menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Insya ya Rabbana. Teringat saya ada satu hadis di mana satu malam malaikat Israil datang kepada Nabi Muhammad. Ibu kenal sama malaikat Israil? Halo? Mau kenal? Bapak kenal Pak? Mau nomor handphone?
handphonenya enggak? Saya punya. Teringat saya ada satu hadis, datang malaikat Israil kepada Nabi Muhammad, duduk di hadapan Nabi Muhammad, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia adu dua dengkulnya dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Duduk dia adu dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Faqala, kemudian berkata malaikat Israil, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika, wahai Rasulullah, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu wahai Rasulullah, aku berjanji, aku bersumpah di hadapanmu, ana aqbilu ruhahu kama qabatul arwah al-anbiya wal mursalin. Saya janji ya Rasulullah, di hadapanmu saya bersumpah, buat orang yang suka membaca salawat kepadamu, nanti aku akan cabut rohnya sebagaimana aku cabutnya ruh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Pak, salawat yang kita baca, beruntung kita, Allah gerakkan hati kita untuk bisa tetap kembali. Alhamdulillah. Demi Allah, ini bukan pertemuan yang sia-sia. Langkah-langkah Bapak menuju tempat ini, langkah-langkah Ibu menuju tempat ini, bukan langkah yang sia-sia. Insya Allah, satu langkah kaki kanan kita mendapatkan satu kebaikan di hadapan Allah. Insya Allah, satu langkah kaki kiri kita menggugurkan dosa-dosa kita. Ini baru jalannya saja. Ibu, bapak, nggak usah pikirin apa yang ada di rumah. Kata Nabi Muhammad dalam kitab Tajrid As-Shalih, orang yang jalan menuju ke majlis zikir, orang yang jalan menuju kepada majlis ilmu, ketika dia keluar dari rumahnya, Allah sudah utus dua malaikat. Satu malaikat Allah suruh jaga rumahnya, yang satu untuk menghantarkan pergi dan pulangnya. Insya Allah. Ibu nggak usah khawatir, bapak nggak usah khawatir. Duduk saja di tempat ini. Di atas majelis ini berkumpul 700 malaikat berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majelis ini diampuni dosanya oleh Allah. Allahu Akbar. Begitu besar dan manfaatnya kita hampir di majelis ini. Pantas kalau Rasulullah bilang, aku pesan kepadamu wahai Mu'az, aku wasiat kepadamu wahai Mu'az, la tata'anna fi quburi kulli shalah. Kamu jangan tinggalkan Mu'az setelah selesai baca doa, minta sama Allah, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku ya Allah agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa bersalawat kepada kekasihmu, agar aku bisa beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan lisan ini menjadi lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Tidak keluar dari mulut ini kecuali kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu yang kita minta. Yang kedua kita minta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Takdirnya ini doa, Allahumma a'inni ala syukrika. Ya Allah, aku bersyukur kepada, aku minta pertolonganmu ya Allah agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Masya Allah, nikmat yang telah Allah kasih banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Karunia yang Allah sudah berikan kepada kita banyak atau tidak? Masya Allah, dari sekian banyak nikmat yang telah Allah kasih, dari sekian banyak karunia yang Allah telah berikan kepada kita, Allah tidak minta apa-apa, Allah tidak menuntut apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang aku kasih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak menuntut apa-apa, aku tidak minta apa-apa, tapi aku hanya minta satu, kata Allah. Apa? Syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat,
aku janji aku akan tambah nikmat itu. Tapi jika engkau tidak pandai bersyukuri nikmat, hati-hati kata Allah, azabku amat pedih. Disitulah Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Al-Imam Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur dituliskan di dalam sebuah kitab klasik yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah terjadi dialog antara Ibrahim bin Adham bin Mansur ketika ditanya tentang kalimat doa yang ada di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ditanya Tuan Imam Syekh Ibrahim, Tuan Syekh, aku baca dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni, mintalah kepadaku, berdoa dan bermohonlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan doamu. Kata Imam Ibrahim, benar, memang ada doa itu, ayat itu dalam Al-Quran. Lalu apa masalahnya? Maaf Tuan Imam, saya sudah berdoa berhari-hari, pagi, sore, siang, malam, saya selalu bermohon kepada Allah. Tapi kenapa sampai saat ini doa saya belum dikabulkan oleh Allah? Kenapa permohonan saya belum diperkenankan oleh Allah? Padahal Allah janji bahwa semua doa pasti baik. Apa katanya? Kata Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, dari sekian banyak jawaban beliau, ada satu yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kalian makan nikmat Allah, tapi kalian tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Begitu banyak Allah kasih nikmat kepada kita, tapi ternyata kita tidak pandai bersyukur. Padahal hanya itu yang Allah minta. Dan cara bersyukur pun tidak terlalu berat, betul. Allah hanya minta sebagai tanda rasa syukurmu atas nikmat yang aku berikan. Aku hanya minta zuhur, asar, maghrib, isya. Kerjakan yang 5 ini, kata Allah. Apabila engkau kerjakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, engkau lakukan dengan baik, engkau lakukan dengan benar, engkau lakukan dengan mudawamah, istiqamah, engkau lakukan itu dengan baik dan benar, cukup, aku sudah senang, kata Allah. Berarti engkau telah mensyukuri nikmatku, kata Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, cukup. Aku gak marah kalau engkau tidak tahajud. Aku gak marah kalau engkau tidak duha, karena tahajud hukumnya, aku tidak marah kalau engkau tidak tahajud, engkau tidak duha. Tapi aku marah, kata Allah, kalau subuh kamu tidak kerjakan, kalau subuh kamu tinggalkan, aku akan marah. Ketahuilah saudara, terlalu mudah buat Allah. Yang di atas bisa jadi di bawah, betul? Yang di atas bisa jadi di bawah, yang di bawah bisa jadi di atas. Yang sehat bisa jadi sakit, yang sakit bisa jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Terlalu mudah buat Allah. Syukuri nikmat Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang terakhir udah 9. Yang terakhir, Allahumma inni ala husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku ya Allah, agar aku bisa meningkatkan dan membaguskan amal ibadahku kepadamu ya Allah. Masya Allah, ini wasiat dalam sekali bahasa. Yang pertama kita minta agar kita dibantu oleh Allah bisa berzikir kepada Allah. Yang kedua kita minta sama Allah agar Allah memberikan pertolongan agar kita bisa
bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kita minta sama Allah ke depan kita bisa memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tanpa terasa perjalanan waktu begitu cepat, betul. Perjalanan waktu begitu luar biasa. Jam dari detik berubah menjadi menit bertukar dengan jam berganti dengan hari bertukar dengan minggu berubah dengan bulan pun berganti menjadi tahun. Tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki 2021. Itu artinya baru beberapa hari yang lalu kita tinggalkan 2020. Betul Pak? Maaf Ibu, secara bilangan angka bertambah umur kita. Secara angka kemarin umur kita 2020 40 tahun, masuk 2021 berarti 41. Kemarin umur saya 30 tahun Ustaz, 2020 iya, tapi masuk 2021 jadi 31. Kalau kemarin umur kita 50 jadi 51, 60, 70, apa umur kita? Secara bilangan angkanya bertambah umur kita. Tapi demi Allah ketahuilah bahwa jatah hidup kita di hadapan Allah semakin apa? Jatah hidup kita bukan bertambah di hadapan Allah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Tuh udah dicatat sama Allah ketika manusia ada di dalam rahim sang ibu, ketika kita berada di dalam rahim sang ibu, dari segumpal darah, dari mani berupa segumpal darah, segumpal daging, ketika 120 hari Allah utus malaikat, kemudian wa yu'malu bi arba'i kalimatin, Allah perintahkan kepada malaikat itu. Apa kata Allah? Uktub ajal, tulis ajalnya. Padahal lahir aja belum, tapi sudah ketahuan ajal kita. Insya Allah. Tapi saya doain biar panjang umur semuanya, sampai 250 tahun. Kok nggak mau? Kok mau panjang umur? Pantas Nabi Muhammad pernah doa gini, ya Allah, janganlah engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat Nabi dan Rasul yang lain. Jangan ya Allah. Nabi nggak mau. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, jangan engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat Nabi Nuh 900 tahun. Ini kalau umur 900 tahun bagaimana ya? Jangan ya Allah, jangan kau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Jangan ratusan tahun, jangan ya Allah. Makanya umurnya Nabi Muhammad nggak ada yang panjang. Nabi pernah bilang baina siti wasain, antara 60 70. Tuh umurnya umat Nabi Muhammad pada umumnya. Kalau yang lebih sedikit ada, tapi jumlahnya dikit. Sekarang kita nyari orang yang umurnya 90 tahun susah. Kenapa? Susah nyari orang yang umurnya 90 tahun. Udah jarang Pak, betul. Apalagi sekarang mereka lagi demen sama yang muda-muda. Ya Allah ya Rabbana, udah deket-deket sekarang sama ulama, dekat-dekat kepada majelis, cukup dagang silakan, jadilah kamu pedagang yang sukses. Amin. Bekerjalah kamu dengan bekerja sesungguh-sungguhnya agar jabatan dan karirmu naik. Tapi demi Allah, jangan kau lupakan majelis zikir, jangan kau lupakan majelis ilmu, jangan kau tinggalkan tahajud, jangan kau tinggalkan istighfar, jangan kau tinggalkan salawat kepada Sayyiduna Muhammad. Silakan
silakan kita bekerja, cari dunia itu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Carilah dunia itu seakan-akan kamu hidup buat selama-lamanya. Tapi jangan lupa akan kehidupan apa? Akhirat. Tuh, minta supaya besok lebih baik lagi. Yang belum tahajud, ayo kita tahajud. Amin. Ya Rabbal, itu namanya Allahumma a'inni ala husni. Yang belum pernah duha, ayo kita duha. Yang belum kita baca Quran, ayo kita baca Quran. Berarti semuanya menjadi kebaikan buat kita. 3 itu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Jelas? Jelas? Bapak jelas? Bapak jelas? Ibu jelas? Kalau sudah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.